Jadi terima kasih Rik. Pada persidangan kali ini kita menginventarisasi tentang materi reses Komite 3. Ternyata di lapangan Bapak Ibu anggota melakukan reses dan menemukan sejumlah masalah khususnya terkait dengan program makan bergizi. Nah, dari situ kemudian kita dalam rangka menindaklanjuti hasil temuan tersebut, hari ini kita panggil ahli gizi untuk mendengar secara langsung terkait dengan bagaimana sih yang disebut dengan gizi dalam konsep implementasi kebijakan pemerintah terkait dengan makan bergizi di sejumlah sekolah. Besok kita akan panggil Badan Gizi Nasional. Nah, kita berharap bahwa pertemuan ini diberikan pengayaan kepada Komite 3 anggota agar besok dengan Badan Gizi Nasional tentu kita memiliki bahan yang sangat cukup, tetapi juga dikembangkan dengan sejumlah temuan-temuan anggota Komite 3 di daerah pemilihan pada saat reses. Temuan apa? Yang pertama ya, jadi dari hasil rekapitulasi hasil reses yang pertama, hubungan atau kewenangan antara pusat dan daerah tidak sejalan, bagaimana kemitraan antara Dinas Kementerian Pendidikan, Kesehatan, Kesejahteraan di provinsi dan kabupaten justru tidak mengalami hubungan kemitraan tersebut ya. Hal tersebut berdampak pada tolak menolak tentang kewenangan dan tanggung jawab persoalan di daerah. Nah, berikut juga terkait dengan lembaga-lembaga terkait, misalnya pengawasan memastikan tentang makan bergizi itu apakah layak digunakan atau tidak. Ternyata di semua daerah hampir rata-rata tidak ada supervisi yang memastikan bahwa makanan minuman itu layak untuk dikonsumsi oleh para siswa dan siswi, karena ternyata seperti Badan POM di daerah justru beberapa daerah itu ditemukan justru tidak dikehendaki atau diizinkan untuk terlibat dalam proses ini. Dan itulah kemudian kita coba untuk memperoleh sejumlah informasi ini. Temuan itu di mana? Hampir rata-rata di kabupaten, kota, di provinsi. Ya, misalnya tentang data ya, berapa jumlah data siswa-siswi. Ternyata hampir dari semua provinsi anggota DPD ini memberikan data bahwa ternyata Dinas Pendidikan itu tidak diminta untuk memberikan data. Justru sebaliknya para babinsa itulah yang lebih banyak berhubungan dengan sekolah langsung untuk memperoleh data. Nah, ini juga termasuk apakah siswa-siswi itu memiliki dampak terhadap makanan, misalnya alergi dan lain, itu sama sekali tidak ada itu. Justru kemudian diminta kepada guru-guru untuk catat apakah siswa-siswi ini memiliki makanan yang alergi atau tidak. Jadi kita berharap sebenarnya konsep atau sistem makan bergizi ini baik pada intinya, tapi dalam tataran implementasi ini belum terlaksanakan secara baik. Ada nggak indikasi penyelewengan dari sisi logistik misalnya atau penganggaran misalnya? Indikasinya? Hampir di daerah-daerah ada yang menyampaikan kepada kita bahwa ada sebagian anggota yang menemukan justru terjadi semacam pihak pengadaan yang tidak jelas ya, terkait dengan tentang janji-janji bahwa makanan dan lain sebagainya. Tapi kita konsen pada kesehatan dan keselamatan daripada siswa-siswi itu, sehingga kita Komite 3 berharap bahwa pertemuan dengan ahli gizi dan besok dengan Badan Gizi itu mencerminkan bahwa memang pemerintah itu tidak sebatas konsen pada hanya bagaimana makan, tapi dampak makan itu seperti apa, dan totalitas itu yang diperlukan. Artinya belum ada koordinasi dan kolaborasi yang bagus di daerah gitu? Oh, belum ada. Saya ambil contoh ya, tentang data pendidikan aja tidak melalui Dinas Pendidikan. Kita coba untuk panggil Dinas Pendidikan, tapi mereka mengalah bahwa mereka tidak terlibat tentang datanya tentang sekolah-sekolah. Hampir mereka juga kami tidak tahu kapan kami diberikan jadwal makan, dan banyak sekali hal-hal teknis. Jadi pada tanggal 6 Januari lalu dampaknya tidak signifikan.
apakah ada tindakan tegas yang akan diambil nanti Pak setelah mengingat juga banyak kasus ada keracunan bagi siswa-siswi yang mengonsumsi makan gratis dan juga ada beberapa sekolah yang menerima lauk pauknya itu keras sekali gitu Pak. Iya, memang kita hari ini tadi bahwa kita memang sangat serius, DPD RI sangat serius, khususnya Komite 3, karena ini berkaitan dengan keselamatan ya, keselamatan anak-anak kita ya. Jadi kita serius dan kita pengembangan ini sampai kepada menemukan solusi. Kita akan berkontribusi untuk memberikan solusi yang konkret agar program ini jika berlanjut, maka aspek-aspek keselamatan, kesehatan, dan kolaborasi di pusat itu harus terstruktur hingga ke daerah, sehingga di daerah program yang begitu baik ini jangan sampai kemudian disalahgunakan, apalagi mengesampingkan aspek-aspek gizi yang sesungguhnya. Besok pemanggilan badan gizi akan bahas apa? Terkait dengan temuan anggota di dapil daerah pemilihan saat reses, dan juga ada beberapa kasus-kasus yang kita akan tanyakan, termasuk dengan yang terkena dampak keracunan. Oke. Terima kasih Pak.